Tewas terjebak kobaran api yang melalap habis rumahnya di Banda Aceh. Sang istri ditemukan tewas dalam kamar, sementara suaminya ditemukan di bak kamar mandi. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran di Gampong Brawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh terjadi pada dini hari, sempat terekam video amatir dari warga. Api dengan cepat meludeskan rumah beserta isinya lantaran rumah banyak terbuat dari kayu. Dari kebakaran ini, pasangan suami istri penghuni rumah ditemukan tewas. Diduga kedua korban terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Sang istri ditemukan di dalam kamar, sementara suaminya berada di dalam bak mandi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang menyambar ke bahan mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahwa telah terjadi kebakaran di 2 unit rumah. Ya. Di dalam kejadian tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia dalam satu rumah, yaitu pasangan suami istri. Memang dugaannya korban ini mungkin terperangkap. Ya, terperangkap di dalam, tidak bisa keluar lagi karena memang apinya sudah mulai membesar. Ya. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Akibat kebakaran, diduga korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kedua korban telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Seorang pria mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam dan menyerang setiap orang yang ditemuinya di jalan di Toraja Utara. Aksi pelaku menggemparkan warga, terekam video amatir. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Suasana mencekam terjadi di Jalan Andi Mapayuki, Rantepao, Toraja Utara saat seorang pria menggunakan senjata tajam mengamuk menyerang siapapun yang ditemuinya di jalan. Aksi pelaku ini sempat mengejutkan warga, terekam video amatir. Upaya penangkapan pelaku berlangsung dramatis, sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Aksi pelaku bahkan nyaris melukai warga. Oh Tuhan Yesus. Polisi dibantu warga berupaya menenangkan pelaku yang tidak diketahui identitasnya dan mengaku dari Medan, Sumatera Utara. Warga menyebut pelaku sudah terlihat di sekitar lokasi sejak hari Minggu lalu dan berkeliaran di lingkungan Masjid Rantepao. Sudah banyak warga yang di situ. Terus pas saya juga lihat dia keluar kembali Pak dan ngancam warga begitu. Pelaku yang tertangkap langsung diamankan dan dibawa ke rumah sakit Emil untuk menjalani perawatan medis karena mengalami luka di kepala. Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan penyerangan dan mengamuk di lokasi kejadian. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jeffrey Tonapa melaporkan. Diduga hilang kendali, mobil dinas TNI menabrak motor, warung, dan pasutri saat berjualan di pinggir jalan di Jatinegara, Jakarta Timur. 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Keluarga korban histeris di lokasi kejadian. Kecelakaan melibatkan mobil dinas TNI ini terjadi pada dini hari di kawasan Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Mobil menabrak 1 motor, warung, dan sejumlah warga yang sedang berada di pinggir jalan. Akibatnya 3 orang terluka dan langsung dilarikan sang pengemudi dan warga ke rumah sakit. Seorang keluarga korban histeris di lokasi kejadian mengetahui anaknya ikut menjadi korban. Saksi mata menduga kecelakaan terjadi akibat sang pengemudi hilang kendali di lokasi kejadian. Jadi korbannya 3. Dibawa kemana Pak? Rumah sakit primer. Kondisinya gimana Pak? Ya, kalau kondisi mah aduh. Gimana ya, nggak bisa kita ini. Mana sih Pak? Dia dari sana. Ada berapa orang di dalam? Dalam mobil kurang tahu saya. Tapi mobil plat dinas itu Pak? Iya. Terus sopirnya kemana Pak? Udah itu ada di dalam. Dia bertanggung jawab.
Sejumlah petugas dari Garnisun mendatangi lokasi kejadian untuk menyelidiki kecelakaan. Setelah mendapat perawatan, 1 dari 3 korban akhirnya meninggal dunia. Korban Alfi Mariansah langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU dekat rumahnya. Korban tertabrak bersama istrinya saat berjualan di lokasi kejadian. Sang istri hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Saya sangat kehilangan, sangat sedih. Sampai saya merasa ini masih mimpi buruk. Prosesi pemakaman ikut dihadiri Kepala Dinas Penelitian dan Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Terry Tresna Purnama. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan dan Rio Manik melaporkan. 2 kali ledakan terjadi saat kebakaran truk tangki bermuatan gas LPG cair di Anjungan Perbaikan Kapal PT Dok Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api menyambar 2 mobil lainnya. Supir truk tangki LPG dan operator luka-luka. Puluhan petugas berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar truk tangki bermuatan LPG cair di lokasi Anjungan Perbaikan Kapal PT Dok Perkapalan Surabaya, Jawa Timur. Sempat terjadi 2 kali ledakan, api kemudian menyambar kedua mobil yang berada di dekat truk. Sedianya truk tangki LPG ini mengirim LPG ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Akibat kejadian ini, supir truk tangki LPG dan operator luka-luka dirawat di ruang ICU Rumah Sakit PHC Tanjung Perak, Surabaya. Pengisian jadi dari unit tangki LPG dia ngisi ke tangki dari truk ke tandon tangki LPG ada 2 kapasitas 4 ton kiri kanan. Nah, mungkin dalam proses ini itu terjadi kebakaran. Jadi di dalam tadi untuk korban, operator sama drivernya dilarikan ke PHC, tapi kondisinya saya belum tahu. Api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas terus melakukan pendinginan untuk memastikan kondisi telah aman dan tak ada lagi ledakan susulan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Pembunuhan seorang wanita yang ditemukan bersimbah darah bersama sang suami di tempat tidur rumahnya di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara akhirnya terungkap. Korban yang tewas dengan 5 luka tusukan ternyata dibunuh sang suami yang kemudian mencoba bunuh diri. Motifnya pelaku kesal, korban menolak berhubungan intim dan kerap meminta cerai. Fakta yang terungkap dalam kasus pembunuhan Fitriani yang ditemukan bersimbah darah di tempat tidur di lantai 2 rumahnya di Jalan Pahlawan, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara begitu mengejutkan. Wanita berusia 29 tahun, pegawai honorer di Taman Kanak-Kanak ini ternyata tewas dibunuh oleh Rusman, suaminya. Selamat sore, kemudian izin melaporkan kami berada di... Saat kejadian, Rusman yang juga terluka parah ternyata mencoba bunuh diri usai menghabisi istrinya. Rusman sempat dirawat di Rumah Sakit Ja'far Harun, Lasusua. Setelah kondisinya membaik, Rusman dibawa polisi untuk diperiksa di ruang Satreskrim Kolaka Utara. Pembunuhan terjadi tak lama setelah pelaku pulang bekerja, dipicu karena korban menolak saat diajak berhubungan intim. Korban juga sering meminta cerai dalam sebulan terakhir. Pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran Kolaka Utara ini ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan. Setelah kita periksa beberapa saksi termasuk tersangka sendiri, motif terjadi pembunuhan yaitu karena korban atau istri dari tersangka itu menolak untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, dan di latar belakangnya karena kecemburuan dari tersangka bahwa korban mempunyai pria lain. Terus luka yang di badan suami, Pak? Menurut pemeriksaan kita tadi bahwa lukanya itu memang setelah membunuh korban, suami sempat berpikir untuk bunuh diri. Jadi luka yang dihasilkan oleh tersangka itu akibat ulahnya sendiri. Saat kejadian, korban sempat melawan hingga tewas dengan 5 tusukan di perut dan leher.
sebilah pisau dapur didapati di atas kepala korban. Jadi sempat memang pertengkaran, cekcok pada saat menolak, yang akhirnya terjadi pembunuhan tersebut. Sebelum terjadi pembunuhan memang sempat berkelahi, artinya adu mulut dan saling dorong-dorongan. Itu disaksikan anaknya kemudian? Nggak, nanti anaknya terakhir setelah ibunya memanggil. Setelah korban memanggil, baru anaknya naik ke atas lantai 2. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan kejanggalan pada 5 tusukan di perut tersangka sedalam 1 hingga 2 cm. Kejadian ini mengejutkan orang tua korban karena selama ini anaknya tak pernah bertengkar dengan pelaku. Menurut Kadir, ayah Fitriani, sebelum kejadian Rusman datang ke rumahnya untuk menjemput Fitriani dan anaknya. Tidak terlihat gelagat aneh, Rusman bahkan saat itu sempat minum kopi di rumahnya. Tapi dia tidak pernah cerita, bilang ada persoalan apa ya? Tidak apa karena itu persoalannya datang di sini dia nggak kasih baru kiriman. Ini kita punya menantu ini, maksudnya baik dengan keluarga apa semua? Baik harinya. Jenazah Fitriani telah dimakamkan di pekuburan umum desa Katoy. Korban meninggalkan 2 orang anak, sementara Rusman sang suami terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Israel Yanas iNews melaporkan. Polisi memburu pelaku teror di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara yang meninggalkan tas bertuliskan "Awas ada bom". Tas yang digantung di kawasan Simpang Kota membuat warga resah. Untuk mengevakuasi tas diterjunkan tim Jihandak Brimopolda Sumatera Utara. Tas yang tergantung di kawasan Simpang Taman Hewan, Jalan MH Sitorus dan Jalan Gunung Simanuk-Manuk dekat Kota Pematang Siantar ini membuat resah warga. Tas ini bertuliskan "Awas ada bom". Setelah mendapat laporan warga, persimpangan ditutup, hanya Jalan Gunung Simanuk-Manuk yang digunakan pengendara. Tas ini pertama kali ditemukan oleh pedagang yang melintas sekitar pukul 9 pagi. Saat tim Jihandak Polda Sumatera Utara memindahkan tas bertuliskan bom, arus lalu lintas ditutup total. Anggota polisi yang mengangkat tas berhati-hati saat membawa. Tas kemudian dibuka, ternyata berisi bongkahan batu. Dari polisi dibantu TNI juga yang sedang mencari informasi. Sampai saat ini kita sudah melakukan penyisiran, mencari saksi-saksi yang mengetahui dari jam berapa tas itu ada, apakah ada saksi yang melihat siapa yang menaruh barang itu. Kita juga lagi mencari CCTV, mudah-mudahan ketemu dengan tepat. Pelaku yang meresahkan warga dengan membuat ancaman bom terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan iNews melaporkan. Seorang pemuda yang tenggelam setelah menceburkan diri ke kali banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat ditemukan dalam kondisi tewas. Korban nekat menceburkan diri ke kali karena takut saat terjadi tawuran geng motor. Dua hari pencarian petugas gabungan dan Basarnas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat akhirnya menemukan Solihin, pemuda 20 tahun yang tenggelam usai nekat menceburkan diri ke kali banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Korban ditemukan sudah tak bernyawa. Aksi nekat korban dilakukan karena panik saat melihat geng motor yang tawuran mengarah ke tempatnya berdiri menunggu travel. Bersama 2 temannya, korban saat itu hendak menitipkan uang pada supir travel untuk ibunya di kampung halaman Cianjur, Jawa Barat. 2 teman korban selamat. Bertiga dia, Bang. Bertiga. Cuma posisi karena panik dia mencar semua 3-3-nya. Cuman yang satu itu nggak tahu dia jemplung. Temennya saya kasih tahu, temennya nyemplung. Hilang, baru dia mulai panik bantu nyari. Itu geng motor itu ada berapa motor, Bang? Ada kali hampir 30-40 motor, mah rame banget sih, Bang. Pencarian korban sempat terkendala dari derasnya arus dan lumpur. Jadi mulai dari hari Sabtu sampai pencarian hari ini. Ini udah berapa hari, Pak? Pencarian kurang 2 hari. 2 hari.
Itu ada kendalanya nggak, Pak? Kendalanya yaitu arus saat kencang waktu itu, satu kejadian, kemudian lumpur agak tinggi di sini. Jasad korban dibawa ke RSM Jakarta. Kasus ini kini masih ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang ibu hamil mengalami pendarahan akibat mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan sepeda motor. Tabrakan terjadi lantaran sepeda motor belok memutar arah dengan memotong jalur mobil tanpa menyalakan lampu sen. Warga berupaya mengevakuasi seorang wanita hamil setelah mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Kalimantan Tengah. Korban yang mengalami pendarahan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Sebelumnya warga Kota Waringin Timur ini dalam perjalanan ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilan. Dia hamil 4 bulan itu. Mungkin di sana kan nggak ada alat. Jadi terpaksa dibawa. Menurut saksi, kecelakaan terjadi karena sepeda motor berbelok memutar arah dengan memotong jalur mobil tanpa menyalakan lampu sen. Tadi sama-sama jalan, mobil Avanzanya sebelah kanan, sepeda motor sebelah kiri. Dia tahu-tahu belok kanan tanpa meriting, jadi tiba-tiba tabrakan gitu. Akibat kejadian ini pengemudi sepeda motor mengalami luka-luka. Polisi meminta keterangan warga untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Penyelundupan sabu dalam makanan ke dalam rutan kembali terjadi. Kali ini, seorang pengunjung menyelundupkan sabu dalam kepala ikan bandeng ke rutan kelas 2B Gresik, Jawa Timur. Pria 25 tahun warga Gresik ini ditangkap saat menyelundupkan 1,6 gram sabu dalam makanan kepala ikan bandeng ke rutan kelas 2B Gresik. Awalnya petugas curiga saat tersangka menitipkan makanan di tempat penitipan barang kunjungan. Tersangka mengaku sudah 2 kali mengirim paket sabu ke dalam lapas. Pada kiriman pertama, tersangka lolos mengelabui petugas. Petugas rutan menyerahkan tersangka ke Mapolsek Cermai Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang itu tadi belum sempat dibuka. Berasa dianaktirikan seorang anak di Medan, Sumatera Utara merencanakan pembunuhan terhadap bapak dan kakak kandungnya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.